Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang cara pengaturan nutrisi pada bayi dan balita. Seperti apa ya videonya? Yuk simak! Outline pada materi kali ini, yang pertama ada pengertian nutrisi, kedua pentingnya nutrisi pada bayi dan balita, ketiga cara pengaturan nutrisi pada bayi dan balita, keempat ciri-ciri kekurangan nutrisi pada bayi dan balita, kelima dampak kekurangan nutrisi pada bayi dan balita, keenam cara mencegah kekurangan nutrisi pada bayi dan balita. Apa sih gizi atau nutrisi itu? Gizi atau nutrisi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Gizi atau nutrisi merupakan suatu komponen yang paling penting dalam menunjang keberlangsungan proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, terdapat kebutuhan gizi yang diperlukan seperti halnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat memiliki fungsi sebagai penghasil energi utama dalam tubuh. Selain itu, berfungsi juga untuk menjaga asupan kalori, menjaga kesehatan jantung, serta menurunkan risiko penyakit tertentu. Nah, sumber dari karbohidrat yaitu ada nasi putih, roti, gandum, nasi merah, jagung, dan kentang. Protein merupakan nutrisi utama yang paling dibutuhkan oleh si kecil. Zat ini memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya yaitu memperbaiki fungsi otak, mengoptimalkan pertumbuhan, memproduksi enzim sebagai antibodi, menghasilkan hemoglobin, dan mengendalikan nafsu makan. Untuk usia 1 hingga 3 tahun, si kecil membutuhkan protein sebanyak 26 gram per hari. Sumber protein diantaranya yaitu ada telur, susu, ikan, daging merah, daging putih, dan kacang-kacangan. Lemak berfungsi untuk perkembangan otak si kecil. Fungsi lainnya yaitu sebagai alat penghantar berbagai zat dalam metabolisme tubuh, pengatur suhu tubuh, dan sumber cadangan makanan. Untuk tumbuh kembangnya, anak membutuhkan lemak 44 gram per hari. Sumber lemak yang baik untuk dikonsumsi si kecil adalah daging ikan, daging unggas, alpukat, margarin, dan produk susu. Nah, ada beberapa contoh vitamin dan mineral yang harus didapat anak dalam proses pertumbuhannya. Ada vitamin B12 agar si kecil tidak gampang anemia, vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh, vitamin D untuk pertumbuhan tulang dan gigi, asam folat untuk sistem motorik dan daya ingat, kalsium bisa didapatkan dari susu dan ikan, zat besi agar pertumbuhan si kecil lebih maksimal, dan zinc agar si kecil jauh dari diare serta alergi. Mengapa sih pemberian nutrisi pada bayi itu sangat penting? Nutrisi sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak loh, agar anak memiliki tumbuh kembang yang optimal. Selain mendukung tumbuh kembang anak, nutrisi juga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan. Nah, dengan nutrisi yang seimbang, maka diharapkan anak memiliki tubuh yang sehat, tidak mudah terserang penyakit infeksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nutrisi sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan. Kecerdasan, keterampilan, dan perkembangan serta pertumbuhan juga mental psikologi anak balita tidak lepas dari pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak. Nah, tentu saja dalam hal ini, agar otak anak berkembang dengan optimal, maka orang tua harus memenuhi aneka kebutuhan akan nutrisi yang diperlukannya.
Bagaimana sih cara pengaturan nutrisi pada bayi dan balita? Bayi memerlukan zat gizi pada makanan dengan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan umurnya. Usia 0-6 bulan yaitu yang pertama, makanan yang diberikan hanya berupa ASI. Yang kedua, ASI eksklusif. Yang ketiga, ASI diberikan setiap kali bayi menginginkan, sedikitnya 8 kali sehari, pagi, siang, sore, maupun malam. Usia 6-9 bulan, memperkenalkan empasi dalam bentuk makanan lumat. Contohnya yaitu bubur buah, bubur sumsum, dan nasi tim saring. ASI tetap diberikan, frekuensi empasi yaitu 2-3 kali sehari. Jumlah setiap kali makan 2-3 sendok makan atau setara dengan 250 ml. Usia 9-12 bulan, memberikan empasi dalam bentuk makanan lunak, contohnya yaitu bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, dan kentang puri. ASI masih tetap diberikan, makanan selingan diberikan di antara waktu makan lengkap. Frekuensi empasi yaitu 3-4 kali sehari. Jumlah setiap kali makan setara dengan 250 ml. Usia 12-24 bulan, mulai memperkenalkan makanan yang berbentuk padat. Hindari memberi makan yang dapat mengganggu organ pencernaan. Berikan finger snack untuk melatih keterampilan dalam memegang. ASI tetap diberikan sampai berumur 2 tahun. Frekuensi empasi 3-4 kali dan jumlah setiap kali makan semangkuk penuh berukuran 250 ml. Usia 3-5 tahun, berikan 5-6 kali sehari, 3 kali makanan berat, ditambah dengan camilan sehat. Berikan susu rendah lemak, berikan makanan dalam porsi kecil, dan berikan makanan seperti sayuran, buah, dan lauk pauk. Kira-kira apa ya dampak jika bayi dan balita kekurangan nutrisi? Menurut DR Hasdina 2014, secara umum, kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan pada yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan anak menjadi terganggu karena protein yang ada digunakan sebagai zat pembakar sehingga otot-otot menjadi lunak dan rambut menjadi rontok. Yang kedua, struktur dan fungsi otak. Gizi kurang pada anak dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental. Kekurangan gizi dapat berakibat terganggunya fisik otak secara permanen, seperti perkembangan IQ dan motorik yang terhambat. Yang ketiga, produksi tenaga atau menurunnya produktivitas. Kekurangan energi yang berasal dari makanan mengakibatkan anak kekurangan tenaga untuk bergerak dan melakukan aktivitas. Anak menjadi malas dan merasa lemas. Yang keempat, pertahanan tubuh atau mudah terserang penyakit. Sistem imunitas dan antibodi menurun sehingga anak mudah terserang infeksi seperti batuk, pilek, dan diare. Dan yang terakhir, perilaku. Anak yang mengalami gizi kurang akan menunjukkan perilaku yang tidak tenang, cengeng, dan apatis. Untuk selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri bayi dan balita jika kekurangan nutrisi itu? Anak kurang gizi pada umumnya mempunyai ciri-ciri yang pertama, berat badan kurang atau underweight. Salah satu ciri-ciri bayi kurang gizi yang utama adalah masalah pada berat badan. Si kecil, seperti bayi dan balita, akan mengalami penurunan berat badan, kenaikan berat badan yang lambat, atau memiliki berat badan di bawah normal. Yang kedua, tinggi badan pendek. Bayi kurang gizi juga ditunjukkan dari tinggi atau panjang badannya. Kekurangan gizi dapat memicu stunting, yakni tinggi atau panjang tubuh rendah yang tidak sesuai dengan umurnya.
Sejak lahir, rata-rata panjang badan bayi bertambah sekitar 1,5 sampai 2,5 cm setiap bulan hingga usia bayi 6 bulan. Selanjutnya, di usia 6 sampai 12 bulan, pertumbuhan panjang badan bayi rata-rata bertambah 1 cm per bulan. Jadi, panjang bayi dikatakan normal jika bertambah tiap bulan. Indikator tinggi badan anak akan menentukan status gizi si kecil, apakah termasuk gizi berlebih, gizi baik, gizi kurang, atau sampai gizi buruk. Yang ketiga, perut membengkak. Selain berat badan dan panjang badan yang pendek, ciri bayi kurang gizi juga bisa dilihat dari perutnya. Kekurangan protein dengan gejala pembengkakan di perut disebut dengan busung lapar. Yang keempat, lebih rewel. Bayi kurang gizi juga bisa dilihat dari perubahan perilakunya. Biasanya, bayi yang mengalami kekurangan nutrisi akan menjadi lebih rewel dan terlihat gelisah. Dan yang kelima, tidak berenergi. Kurang gizi pada bayi dan balita dapat membuat ia tidak berenergi dan tidak riang seperti biasanya. Lalu bagaimana sih cara mencegah kekurangan nutrisi? Cara mencegah bayi dan balita agar tidak kekurangan gizi yang bisa dilakukan sejak dini adalah yang pertama, memenuhi nutrisi ibu menyusui. Asupan kalori pemberian ASI eksklusif 330 kakal pada 6 bulan pertama dan 400 kakal pada 6 bulan kedua. ASI adalah satu-satunya makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh bayi sampai berumur 6 bulan. Menunda makanan padat sampai bayi berumur 6 bulan dapat menghindarkan dari berbagai resiko penyakit. Tak lupa juga ada asupan cairan 800 ml per hari, asupan vitamin D yang dapat diperoleh dari berbagai jenis ikan laut, ikan salmon, susu dan produk olahannya seperti jamur, hati, serta kuning telur. Selanjutnya, ada asupan yodium per hari sekitar 250 mikrogram. Yang kedua, memenuhi nutrisi bayi dan balita, yaitu pemenuhan karbohidrat diperoleh dari ASI atau susu formula dan empasi seperti sereal, biji-bijian, hingga protein dan buah. Untuk mencapai tumbuh kembang optimal, ibu bisa segera mulai mengenalkan pemberian empasi kepada bayinya yang sudah berusia 6 bulan. Inilah makanan bayi kedua yang menyertai pemberian ASI. Tak lupa juga penuhi kebutuhan protein dengan memberikan asupan seperti daging, ayam, keju, hingga telur di menu empasinya. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.